Nah, game development itu adalah proses pembuatan permainan ya game. Game development ini nggak terikat cuma di misal ngoding aja. Jadi mereka melibatkan berbagai disiplin ilmu. Seperti pemrograman, ada desain juga, pastinya ada sisi seninya juga, lalu ada suara karena di semua game kan pasti ada suaranya juga. Terus habis itu ada narasi dari story writing seperti itu. Nah, uh, semua ilmu tersebut itu digabung jadi satu. Jadi proses ini mencakup semua tahap, mulai dari konsep awal, dan pemikiran ide seperti itu, lalu ada perencanaan, pembuatan atau development, lalu hingga rilis dan pemeliharaan game atau testing. Sebenarnya ini konsepnya hampir sama kayak SDLC kan. Kalau kalian belajar KPPL atau PPL itu, sebenarnya kan game kan software, sama aja kayak fase analisis, fase perancangan, fase pengembangan, habis itu testing, habis itu ya itu pokoknya. Habis itu ada game dev itu bisa dilakukan oleh individu atau tim yang terdiri dari berbagai ahli bidangnya. Misal satu-satu gitu, satu orang programmer, satu orang desainer, satu orang sound, habis itu satu orang story writer itu bisa membuat game dev. Cuma karena kalian ini di pelatihan ini kan solo ya, jadi ya semangat aja. Jadi kalian bisa mencakup, tapi utamanya kan kalian di pemrograman. Jadi mungkin kami nanti menilainya nggak terlalu di desain dan sound lain-lain seperti itu. Mungkin bisa next. Nah, lalu ada tahapan dalam membuat game. Yang pertama itu ada konsep dan ideation, lalu ada mendesain game, yaitu game design. Habis itu ada menentukan teknologi yang ingin digunakan, habis itu ada pengembangan, development, testing, lalu rilis dan pemeliharaan. Nah, seperti yang telah dibahas tadi, mungkin di sini kami akan jelasin yang nomor 1 sampai 4 aja, karena pada dasarnya di pelatihan ini cuma memerlukan hanya sampai selesai pengembangan, kan nggak perlu di testing sama dirilis. Mungkin bisa next. Nah, untuk konsep dan ideation, yang pertama itu kita harus analisis peluang. Kayak di bisnis kan sebenarnya kan pada dasarnya game dev itu kan nanti jatuhnya di bisnis kan, kayak perusahaan game gitu. Nah, kita menganalisis peluang sama market gap. Apa sih yang belum ada di pasar saat ini? Kayak misal semua di Genshin nih. Dulu kan Genshin kan sebelum Genshin kan nggak ada kayak yang open world sama yang open world banget, terus habis itu karakter-karakter sama story-nya gitu kan sebenarnya nggak terlalu ada, habis itu gratis lagi. Nah, itu kayak dia mengambil kesempatan itu dan merancang game seperti Genshin itu. Nah, lalu peluangnya itu kayak apa sih yang kita bisa mendapatkan keuntungan gitu, gimana kita dapat keuntungan gitu, itu kan proses bisnis thinkingnya. Lalu setelah kita menentukan kita mau market gapnya yang nggak ada ini, dan kita udah menentukan kita mau bikin ini, habis itu tentukan audiens sama game targetnya, apakah game ini itu untuk anak-anak atau remaja atau dewasa, atau game ini tuh serius, apa game cuma arcade aja atau cuma kasual gitu. Nah, untuk story-nya juga, apakah story-nya itu ada pesan moralnya atau enggak, kayak gitu. Kalau ada genre game, tentukan genre gamenya. Jadi sesuaiin dengan audiensnya tadi, kita genre gamenya mau apa? Platformer kayak RPG, puzzle, action, atau bahkan visual novel kayak gitu. Mungkin bisa next. Nah, lalu karena kan udah tadi audiens, habis itu genre. Nah, game kan nggak seru kan kalau misal cuma mekanik doang, kayak literally cuma tic-tac-toe doang gitu, nggak ada story dan kayak kenapa kalian main game ini. Nah, game ini perlu personalisasi gitu loh. Jadi kalian harus membuat premis atau narasi awal, kayak kenapa game ini tuh ceritanya di mana, latar belakangnya kayak gitu, siapa karakter utamanya dan tujuan mereka itu apa. Terus habis itu kalau gamenya mau edukatif gitu, apakah ada nilai moral atau pesan sosial yang ingin disampaikan seperti itu. Nah, lalu ada brainstorming fitur utama. Nah, ini penting banget karena kalau misal kalian nggak membuat game kalian itu unik, itu
ya nanti dianggap sama aja gitu loh, kayak ngapain aku main game ini padahal kan game yang lain ini kan sama aja atau lebih bagus gitu. Nah, kalian harus berpikir apakah ada yang membuat game ini tuh unik dibanding game lain. Seperti itu. Terus habis itu kalian bisa ambil inspirasi dari game lain, tetapi usahakan ada keunikan atau twist tersendiri. Nah, misal dulu aku tuh oprek itu ambilnya ini inspirasi dari Soul Knight. Temanya itu Explore and Conquer. Jadi aku gabungin Soul Knight sama Furina ya. Jadi aspek-aspeknya Soul Knight itu tetap aspek main utamanya, lalu aku modifikasi gitu, kayak ada skillnya Furina dan lain-lain seperti itu. Yang bikin bisa next. Nah, lalu untuk selanjutnya ada game design. Nah, tadi mungkin udah sering dibahas game design ya. Jadi memang ini utamanya sebelum membuat game itu game design seperti perangkat lunak ya, karena perangkat lunak sebelum di-develop harus dirancang dulu ya. Desain itu maksudnya perancangan. Nah, game design dokumen itu adalah dokumen yang berisi seluruh rancangan game. Yang pertama ada gameplay utama, contohnya game kalian tuh gameplay utamanya kayak gimana, playernya nanti mostly bermainnya kayak gimana, misal menjelajah kayak atau sandbox kayak Minecraft atau runner platformer kayak gitu. Habis itu ada mekanika game, sistem pertarungannya mau gimana, kayak melee atau perang-perangan pakai tembak gitu atau gimana. Lalu ada sistem levelingnya kalian mau kayak gimana, apakah dengan player bisa naik level dengan membunuh musuh atau player bisa naik level dengan menyelesaikan tantangan kayak achievement gitu. Lalu ada stamina, misal kalian player kalian tuh bisa lari, nanti ada stamina-nya kayak gitu. Lalu ada skill, misal kalian mau nambah skill kan biasanya RPG pakai skill tuh, nah bisa kayak gitu. Tentukan mekanikanya sesuai yang kalian, sebenarnya bukan sesuai yang kalian mau sih, sesuai yang ini sesuai unik gitu. Jadi apa yang membuat mekanik kalian tuh unik itu harus difokuskan ke situ. Lalu ada sistem skor atau progress, misalnya game yang pakai level kayak Angry Bird gitu kan, atau Plants vs Zombie. Habis itu ada koin. Jadi misal selesai menyelesaikan level ada koin buat beli customization atau senjata kayak gitu. Lalu ada pencapaian achievement biasa. Lalu ada flowchart alur game dari menu sampai tamat. Sebenarnya ini ya flowchartnya UI UX juga. Jadi dari menu awal nanti kemana, ke play, habis itu ke level. Setiap level nanti juga ada flowchartnya juga. Terus habis itu ada gameplay loop. Nah, gameplay loop ini penting karena dia itu urutan berulang yang melibatkan player. Lalu alur utama player lah yang membuat mereka itu memainkan game itu terus menerus. Kayak kenapa sih aku kok mau main game ini terus menerus, gameplay loopnya kayak gimana. Nah, mungkin bisa next dulu. Oke, jadi kan bahas gameplay loop. Nah, coba aku mau tanya kalian satu saat, ya nggak satu saat, pokoknya ada yang mau menjawab. Tolong, ini kenapa kok bisa orang-orang bisa betah bermain game tersebut? Nah, aku beri contoh dulu nih, Pokemon. Pokemon itu kan gameplay loopnya gini kan. Awal-awal kalian diberi starter tuh. Nah, kalian ngetrain Pokemon, habis itu nangkep kan. Awalnya kan Pokemonnya kan yang di rute-rute awal kan nggak kayak yang kuat-kuat banget gitu kan. Nah, jadi kalian harus ngetrain dulu, habis itu ngalahin gym leadernya, habis itu ke unlock tuh area-area baru. Jadi ada Pokemon yang lebih kuat. Lalu gitu terus kayak ngetrain Pokemon, ngalahin gym leader, habis itu menemukan Pokemon yang lebih kuat, ngetrain lagi, Pokemon kalian semakin kuat kan. Habis itu sampai akhir game itu melawan champion kayak gitu kan. Nah, habis itu ya selesai kan. Ada yang membuat player itu ingin bermain gitu loh. Jadi player tuh tetap ingin membuat Pokemonnya kuat kayak gitu, pengen merasa tertantang gitu. Jadi gym leader selanjutnya mau dikalahin dengan Pokemon yang mereka train sendiri gitu. Nah, mungkin untuk 2 game selanjutnya itu ada Genshin sama Clash of Clans, apa ada yang
mau menjelaskan gameplay loop utamanya kayak gimana. Kayak kenapa kok orang itu suka bermain game ini terus-menerus kayak betah gitu loh. Ini ada yang mau menjelaskan? Pendapat kalian aja, kayak nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Saya Mas mau coba jelasin. Boleh, boleh. Oke, ya menurutku, ya itu udah benar menurutku. Jadi kayak game Genshin itu kan dia apa ya, strict dari company-nya, strategi licinya ya sebenarnya itu mereka terus merilis karakter sebenarnya yang lebih overpowered dari sebelumnya, namanya power creep itu. Nah itu kayak memikat gitu loh, memikat player yang wah karakterku, aku walaupun masih punya karakter kuat, tapi mereka menarik player yang masih main itu dengan karakter yang baru, kayak misal dari desainnya atau dari powernya atau gimana dari storynya. Jadi ya gitu juga. Untuk iterasi setiap update-nya itu ada event-event yang memberi kalian tuh primogem gitu. Jadi ya grinding, gacha karakter, nge-build, habis itu gitu aja terus. Nah, untuk Clash of Clans apa ada yang mau menjelaskan? Boleh, boleh. Oke, ya udah bener ya. Jadi ya tadi satu poin yang kayak buildingnya apa upgrade terus jadi lebih benar itu benar, karena kan semakin tinggi town hall kan kayak base kita semakin menarik gitu. Jadi ada sense of achievement gitu. Wah, town hallku udah naik level nih, gacor banget, bagus banget gitu kan. Nah, habis itu mereka ngupdate terus tuh town hallnya lagi. Jadi kayak mendorong player buat stay dan tetap grinding gitu loh. Jadi buat aku harus mengupgrade terus gitu itu grinding terus. Nah itu gameplay loopnya kayak gitu. Jadi mereka betah. Untuk 3 game tersebut, menurutku gameplay loopnya udah gacor banget dan sudah jelas. Nah, kalian bisa mencontoh kayak gitu. Apa yang bisa membuat player kalian itu main terus menerus, kayak replayability lah. Nah kayak gitu. Mungkin bisa lanjut. Next slide. Nah, untuk lanjutan dari game design itu, yang pertama ada desain level sama misi ya. Jadi ya ini on the surface saja. Kalau desain level tuh nanti kayak gimana bentuk levelnya, atau kalau misal kalian mau bentuk game yang arena gitu, gimana battlefieldnya kayak gimana, gimana layout
temboknya itu gimana. Lalu ada puzzle kah, kayak misal di Genshin kan itu ada puzzle-puzzlenya kayak gitu, gimana puzzlenya nanti, terus habis itu placement musuhnya gimana, atau ada checkpointnya atau gimana, kayak misal runner gitu ya, kan ada checkpoint tuh. Nah kalau semisal roguelike atau gimana, nanti bosnya kayak gimana, dungeon gitu, RPG. Nah terus apakah di setiap level tuh ada objektifnya sendiri kayak gitu. Terus ada desain UI UX. Nah, walaupun kalian game, ya sebenarnya ini juga perlu desain UI UX yang menarik dan bagus untuk memikat player. Jadi kayak nggak bosen melihat kotak putih kosong gitu kan, jelek sih menurut kami ya sebagai pemain. Nah, tapi ya tenang aja, kalian sebisa mungkin buat UI UX-nya yang membetahkan lah, maksudnya nggak kayak yang kotak putih plain gitu. Jadi kalian harus memikirkan desain UI UX juga yang baik. Setidaknya penempatan kayak wireframe gitu. Wireframe, kan tahu wireframe nggak ya? Wireframe itu kayak penempatan layout nanti button ini di mana atau panel ini di mana kayak gitu. Nah itu menurutku penempatan juga cukup penting. Lalu kayak gimana flow antar menu dari play ke setting ke gimana gitu. Lalu ada desain karakter dan dunia yang biasanya disebut world building, kayak gimana dunia ini ceritanya itu gimana, latar belakangnya, siapa tokoh utamanya, apa peran tokoh utama itu dalam dunia itu gitu. Terus habis itu lawannya kok bisa muncul di situ, habis itu ada NPC-nya kayak ya istilahnya kalian membangun a whole new world gitu loh, kayak isekai gitu. Nah, gimana cara kalian itu membangun dunia yang bagus, yang menarik dan imersif gitu. Nah, terus mungkin bisa lanjut. Ya, jadi tadi ya, kayak dunianya mau fantasi atau cyberpunk atau realistis atau yang old gitu, yang zaman medieval atau gimana gitu. Oke, next ya. Lalu ada pemilihan teknologi ya, ini udah masuk nih, mulai masuk ke fase memikirkan developingnya gimana. Nah, kalian bisa milih game engine yang utamanya biasanya Unity, Godot, Unreal Engine, sama Construct. Tapi kalau misal biasanya company besar itu pakai game engine-nya mereka sendiri. Cuma ini kan istilahnya open source gitu. Jadi kalian bisa pakai keempat ini. Construct ini lebih ke ini ya, visual scripting, kayak bener-bener pemula, game dev for beginner gitu loh. Ada bahasa pemrogramannya C#. C# itu Unity. Untuk C++ tuh buat Unreal ya kalau nggak salah. Habis itu GD script, Godot ya, kayaknya berbasis Python. Habis itu ada JavaScript. Kalau misal gamenya berbasis web itu dia pakai JavaScript. Lalu ada, nah ini asset creation, tools tambahan. Kalau misal 2D kalian bisa pakai Sprite. Oh ya, kalau misal kalian mau bikin aset sendiri, Sprite aku ada. Ya walaupun bajakan sih. Kalau kalian mau nanti bilang aja di grup. Habis itu ada Photoshop, Illustrator. Kalian bisa ini ya, kalau mau make itu di ITS bisa minta aksesnya. Habis itu ada Krita itu free. Terus kalau mau gamenya 3D ada Blender sama Maya. Audio yaitu Audacity, FL Studio. Terus versi counter biasanya pakai Git. Kalian upload aja di GitHub game kalian buat ya istilahnya portofolio lah ya, walaupun nanti bukan buat project matkul gitu. Tapi platform targetnya juga kalian tentuin, apakah game ini itu Android, iOS atau PC atau bahkan WebGL. Mungkin nanti di Grafcom ya dibahas WebGL, lalu atau di konsol seperti itu. Nah, target ini juga kalian sesuaikan dengan target audiens. Kayak misal tadi ya, misal audiens kalian tuh anak-anak gitu. Nah, kemungkinan anak-anak itu memakai apa sih? Apakah masa anak-anak yang kayak bocil-bocil gitu pakai PC? Biasanya enggak kan, biasanya pakai HP kan. Jadi kalau misal target audiens kalian anak-anak, jadi usahakan ya paling kan yang sering dipakai anak-anak kan Android. Nah kayak gitu. Lalu next, boleh next. Nah untuk pengembangannya, fase developmentnya mungkin ini sekilas aja juga kayak yang awal itu pemrograman sama pembuatan aset ini harusnya berjalannya bersama gitu loh, kayak dua orang gitu kan. Jadi kayak ada yang program sama pembuatan aset. Nah, pemrograman yang kayak awal gitu kalian bisa setup sistem playernya dulu, lalu nge-setup musuh,
spawn logicnya, fact finding dan lain-lain pakai AI atau enggak algoritma A-star atau gimana gitu. Lalu ada physics, apalagi kalau game kalian 3D itu penting banget ada fisikanya. Lalu ada UI UX yang interaktif, itu juga ternyata perlu decoding ya. Lalu state management. Nah, state management mungkin nanti bisa dibahas di pertemuan kedua nanti ya. Jadi pertemuan kedua nanti akan lebih ke bahas ke pemrogramannya, yaitu di Unity. Terus ada pembuatan aset ya. Jadi mungkin ya sekedar tahu aja ada pembuatan aset visual sama audio sama animasi. Lalu bisa next. Nah, ini juga penting. Jadi kalian harus mikir ini juga nantinya kalau misal game kalian berorientasi dengan level-level gitu ya. Nah, untuk membuat level dengan menggunakan level editor dari engine biasanya kayak gitu di Unity langsung, kalian mikirin nempatin musuh di mana, kayak challenge-nya, tantangan, puzzle kayak gitu, item-item kayak misal roguelike gitu kan, ruangannya nanti tatanannya gimana gitu. Terus habis itu integrasi setelah aset dan kode itu dibuat. Jadi biasanya dalam tahap pengembangan tuh gini, si programmernya itu bakal pakai placeholder gitu loh buat asetnya. Jadi sementara desainernya bekerja, nanti programmernya itu dia pakai placeholder kayak literally kotak-kotak gitu kan. Habis itu kalau asetnya udah jadi, tinggal nempel-nempelin aja. Misal nih model karakter sudah jadi, ada animasinya, terus kontrol sama programmingnya udah jadi, ya udah itu playernya sudah siap jalan dan kayak bagus gitu kan, udah ada animasinya. Mungkin bisa next ya. Oke, baiklah. Untuk selanjutnya Mas Danis tolong